Hai Sobat Politician Academy, Pileg, Pilpres, dan Pilkada 2024. Ada 3 pola pikir yang salah yang dimiliki oleh para caleg. Yang pertama adalah pola pikir win-lose. Artinya pola pikir menang dan kalah. Jadi dalam konteks secara teori namanya zero-sum game. Artinya pemenang mendapatkan semua. Ada pemenang dan ada yang kalah. Kalau incumbent menang, maka saya akan kalah. Dan kalau saya menang, saya harus mengalahkan incumbent. Nah, kurang lebih seperti itu. Padahal antara pileg dan pilkada itu 2 hal yang berbeda. Pilkada atau pilpres, kita tahu semua bahwa pemenang hanya 1. Sedangkan di dalam pemilihan legislatif, pemenangnya bisa banyak. Kursinya banyak. Kursinya bukan cuma 1. Sehingga pemenangnya pun bisa lebih dari 1. Nah, pemikiran win-lose inilah yang mengakibatkan mengapa konflik internal di dalam sebuah partai menjadi lebih besar. Karena mereka berpikir bahwa di dalam kepala mereka bagaimana caranya menang sendiri. Padahal faktanya tentu saja Anda tidak bisa menang sendirian. Karena suara Anda atau suara pemenang sebetulnya adalah suara sang caleg plus dengan suara partainya. Jadi secara lain kalimat, maka Anda tidak bisa menang sendiri dan Anda membutuhkan orang lain. Bahkan Anda membutuhkan caleg-caleg yang kuat lainnya. Sehingga kalau caleg-caleg yang kuat ini bersama-sama dengan Anda kemudian kuat, dan kemudian Anda menjadi yang tertinggi, akumulasi suara inilah yang akan menghasilkan kursi bagi Anda di legislatif. Pola pikir win-lose inilah yang juga mengakibatkan kenapa suara partai juga tidak menjadi besar. Karena konflik dan persaingannya justru lebih banyak secara internal dibandingkan dengan melawan partai politik lain. Padahal kalau tadi bisa sama-sama kompak di dalam satu bendera, di dalam satu partai politik, kemudian bisa melakukan pembagian wilayah dengan baik, maka yang menang adalah ya sama-sama menang. Kalau sebelumnya sudah punya 1 kursi, dengan bertambahnya Anda mungkin bisa menjadi 2 kursi atau 3 kursi. Jadi jangan berpikir win-lose. Harus menang bersama-sama. Pola pikir salah yang kedua adalah pola pikir bahwa potensi suara terbatas. Potensi suara Anda bukan hanya yang tergambar di dalam hasil pileg yang ada sebelumnya. Potensi suaranya besar sekali. Politician Academy melihat paling tidak terdapat 4 potensi suara yang Anda bisa raih kalau Anda mau menjadi caleg. Yang pertama adalah potensi suara partai tanpa caleg. Kedua, suara dari atau konstituen yang calegnya tidak terpilih di pileg yang lalu. Apakah mereka berasal dari satu partai atau beda partai? Nah, yang ketiga adalah potensi suara dari first time voters. First time voters ini adalah mereka yang pertama kali memilih, mereka yang pertama kali mencoblos. Yang terakhir adalah suara golput. Suara golput ini masih cukup besar. Rata-rata di setiap daerah bisa mencapai antara 10-20%. 4 potensi suara itu yang kadang-kadang tidak menjadi potensi suara yang dipikirkan oleh para caleg, baik itu petahana maupun caleg penantang.